Allah Bapa Surgawi kami dan Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas karunia-Mu, atas anugerah-Mu. Kami bisa berkumpul di sini bersama-sama untuk mengadakan kebaktian keluarga. Ya Tuhan, pimpin kami, pimpin kebaktian ini, pimpin jam ini dan juga tempat ini. Datanglah kepada kami, anugerahkan Roh Kudus-Mu pada kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Engkau mau membungkus daripada panca indera kami, hati kami, sehingga hanya firman-Mu yang kami dengar. Kami membuka hati kami, jiwa kami, berkata kepada kami, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami. Dengarlah doa kami, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan demi doa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Kita bisa laksanakan itu selanjutnya. Dan demi Bapa di sorga, demi Tuhan Yesus, demi Roh Kudus, Yohanes membaptis sebagai tanda pertobatan, tetapi Tuhan Yesus yang datang dalam namanya yang kudus. Saat ini hamba demi otoritas Bapa di dalam nama Tuhan Yesus ikuti keterbukaan. Demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba baptis anakmu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau siapa bisa melihat belajar rohani apa aja ada Tuhan melarang aja keluar rumah. Kita nikmati jamuan kita kemenangan dari Bapaknya dari kita. Serahkan
tengah-tengah kami. Kami merasakan hadirat-Mu, merasakan jamahan kasih-Mu. Engkau nyata Tuhan. Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Kami mencari wajah-Mu. Anugerahkan kasih-Mu lebih lagi memenuhi setiap kami. Dan pagi ini kami duduk diam mendengarkan akan isi hati-Mu. Beri roh hikmat, pengertian, pengenalan yang benar akan Engkau di tengah-tengah kami. Penuhi hati kami, puaskan dahaga kami, dan pulihkan keadaan jiwa kami, supaya terang-Mu bersinar, supaya kehidupan kami semakin diubahkan dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih besar. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Wah, ini pada pagi banjir air mata ini. Ya. Belum ibadah lagi datang Tuhan, begitu kita muji menyembah, kasih Yesus mengalir begitu luar biasa, isinya air mata. Kita mesti mensyukuri apa yang Tuhan sudah atur. Mulai dari villa yang dibatalkan di area tempat tinggi di Lembang sana. Ternyata apapun di baliknya yang ada, kita bisa melihat buahnya hari ini. Kenapa? Karena kemarin kita bisa melihat pengaturan Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Pak Hadi dibaptis. Dia merasakan tubuhnya ringan dan terangkat ke air mengapung. Mestinya kemarin saya sudah punya keinginan lepas biar dia melilingi kolam renang dalam keadaan terapung. Tapi Tuhan berkata, sedang dalam pemulihan jiwa. Jadi mesti ada orang yang nopang. Maka di saat bersama Roh Kudus juga berkata, bereskan Brother Tirta sama istrinya Cisandra lagi Cilili. Jadi saya satu tangan pegang Kohadi yang lagi ngapung, satu kaki ingin beranjak. Dalam keadaan seperti itu Roh Kudus selalu ngomong, bukankah aku sudah bicara ke anak-anak muda? Samuel itu udah bawa handuk mau berenang. Dia sudah ngomong, udah urusan papa mama esok Tapi Tuhan ternyata ngambil momen terbaik. Karena pelayanan ini pelayanan Nabi Samuel, maka harus Samuel. Akhirnya Samuel yang turun ke kolam renang. Begitu turun, kedinginan ya. Begitu pegang empek ya manggilnya ya, bukan pempek ya, tapi paman ya, empek ya. Encek ya. Empek sama encek ya panggilannya. Pegang. Sesaat kemudian tiba-tiba Abraham teriak-teriak. Ternyata dapat berkat lagi loh. Bapak orang beriman, Abraham, Om, aku boleh bantu nggak? Wah, saya pikir ini luar biasa. Turunlah dua ponakan ini megang enceknya. Enceknya tertidur di atas air, kebayang enggak? Tidak ada kasur yang demikian indahnya kecuali kasur yang dari roh, kasur dari Tuhan. Tidur nyaman, seakan-akan dunia ini tidak ada isinya apa-apa lagi, tidur begitu nyamannya. Saya yakin Samuel sama Abraham itu ngeliatin enceknya, enak juga ya. Ini berkat yang luar biasa. Jadi hal yang luar biasa terjadi kemarin. Dan di saat bersamaan saya melakukan pelayanan pentahiran pelepasan untuk Brother Tirta sama istrinya. Ini seharusnya kolam itu tidak boleh ada orang, tetapi Tuhan buat pemisahan. Jadi di belakang, ke arah belakang itu di tempat pembuangan, area depan tempat Pak Hadi terbaring di atas air itu, airnya bening sekali. Dan setiap kali
kita ucapkan apa yang roh tuntun, itu keluarnya ke lapang gede-gede, ukuran semeter-semeter. Saya terkejut, lapang main di air itu, keluar semua. Lalu saya tanya roh saat pelayanan itu, roh Tuhan berkata, itu mistik santet yang pernah dikirim ke keluarganya Brother Tirta. Dan itu roh itu berdiam, dan berdiamnya itu sembunyi di dalam hidup kita yang kita nggak pernah tahu dan nggak bisa lihat. Jadi itu tuh kayak semacam kuasa gelap nyari celah di hidup kita. Kita pikir semua udah nggak ada, tapi ternyata banyak banget. Dan yang lebih luar biasa, saya lebih terkejut lagi, bukan istrimu aja yang disantet, ternyata kamu pun kena santet, diteluh jadi kayak orang bodoh, kayak orang nggak pedulian, kayak orang nggak bisa lihat apa-apa. Kemarin lepas semua, udah lepas, wah beberapa bagian lagi ular-ular keluar, dari mulai kecil hitam berbisa keluar yang besar-besar, dan ada juga keluar gulungan-gulungan, gumpal-gumpal. Itu kalau saya bilang sih seperti hal-hal yang memaitkan, belendir-belendir. Terus saya lihat penampakan dari awan-awan permai itu turun, nyamber. Saya pikir burung tadinya, karena turunnya cepat banget, pepes terbang, pepes terbang. Setelah saya lihat dengan seksama, itu malaikat bersayap ternyata. Set melesat gitu cepatnya. Jadi kalau kita nggak ngikuti mata roh, kita pikir itu hanya kelebat burung. Ternyata setiap kali ada hal yang lepas itu tangkap dibawa pergi, tangkap bawa pergi gitu. Wah, kita bisa lihat perubahannya. Pak Hadi sendiri bisa lihat mukanya adiknya sendiri berubah jauh dengan kemarin. Lihat adik iparnya, semua saksi. Semua orang nggak pernah lihat istrinya Brother Tirta nih, anak-anak saya Bu Angel, Richie, saya bisa lihat perubahannya itu ada shining-nya. Itu Tuhan ternyata. Firman itu tidak pernah kembali sia-sia, langsung bermanifestasi jadi berkat. Nah, kita mau belajar hari ini tentang kekristenan yang sejati. Kenapa? Karena ini lagi eventnya bersama keluargaku melayani Tuhan. Ini serialnya, bersama keluargaku melayani Tuhan. Yuk sama-sama, bersama keluargaku melayani Tuhan. Mestinya kan pagi ini kita nggak ibadah, karena kemarin kan anak-anaknya Brother Tirta sama Cik Lili ini nongkrongin saya di sini mau tuntasin tanya jawab. Abraham punya banyak pertanyaan, Daniel, Samuel, tapi siapa sangka semalam terjadi KKR di kamar ini. Maka kita bisa segera kembali sama Pak Hadi, sama Serat sama Rit untuk istirahat. KKR lah di kamar ini. Saya pikir udah selesai mau istirahat. Pagi-pagi saya dibangunin. Saya lihat Pak Hadi lagi tidur. Saya mau bangunin untuk ngajak saat teduh. Tuhan bilang tidak usah, kamu menghadap sendiri. Jadi saya datang di hadirat Tuhan. Dapat teguran dari pagi, teguran kasih sayang. Ditanya ini, kamu datang mau tidur atau kamu datang untuk memuliakan Tuhan? Lalu suara lembut itu berkata, nah, tetap ibadah. Nah, saya tahu dalam hidup ini pesan Tuhan buat semua anak-anak Tuhan. Niat baik, pertimbangan manusia belum tentu sesuai kehendak Tuhan. Harus pahami titik ini. Kita punya niat baik, pertimbangan manusia, wah nanti Samuel mau nyetir antar mamanya sama Abraham pulang ke Kudus, perlu istirahat. Tuhan marahi saya tadi pagi, saya ngomong lagi yang sama. Kasihan kan nyetir, Tuhan bilang kekuatan bukan karena banyak tidur. Kekuatan itu karena ada hadirat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tadi pagi saya cepat balik arah Tuhan dan bilang, ampuni hamba-Mu. Ya sudah, saya ketok-ketok pintu bangunin, termasuk Pak Hadi. Wah, bangun, semangat. Pak Hadi semangat. Kenapa? Dia rupanya setiap nginep di hotel, setiap ada jalan hotelnya dia buka. Saya nggak tahu mau lihat apa nih pagi, karena arahnya saya nggak pernah lihat apa-apa sampai sekarang. Semangat itu matahari pagi mungkin yang mau dilihat. Jadi Pak Hadi kalau ke hotel, kalau ada jalanan dia buka hotel, kalau buka jalanan dia tutup. Ternyata itu simbolik selalu menemukan jalan Tuhan. Amin. Ayo kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih dulu di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20.
Matius 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan dari sekarang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Amin. Suatu hari kalau Tuhan berkati kita dan beri kesempatan berharga, kita bisa datang berdiri di tempat di mana Tuhan Yesus tanya jawab sama murid-muridnya. Tempat ini sekarang dijadikan tempat ziarah, tempat wisata. Namanya Banias hari ini. Di situ ada satu mulut gua. Dipercaya para pemuja saat itu bahwa itu adalah pintu gerbang Hades. Dan di situ mereka menyembah Dewa Pan. Dewa Pan itu kepalanya kambing, badannya itu manusia, ke bawahnya itu kakinya kaki kambing, dan dia punya alat kelamin yang bernama talus gitu loh. Jadi lambang kesuburan sebenarnya. Mereka lakukan ritual-ritual di situ, ritual pemujaan. Mau punya anak, seksual di situ, bahkan bisa terjadi penyimpangan-penyimpangan pemujaan seksual di situ. Nah, sampai ke tempat itu. Dan ketika sampai, Tuhan perintahkan ke saya, nak, tidak boleh sentuh apapun dan tidak boleh buat apapun. Saya kaget, saya nggak tahu, tapi kemudian Tuhan bilang, lihat alam roh saya dibuka. Saya lihat ada banyak teriakan, bayi-bayi teriakan, orang-orang histeris menjerit. Ternyata pintu goa itu sewaktu-waktu bisa turun air banjir, ada banyak orang mati ketika sedang ritual seksual, ada banyak kematian ternyata di tempat itu. Dan ternyata tempat itu bagi para rabi Israel, orang-orang yang menekuni Taurat, yang percaya dengan kitab suci, itu mereka anggap itu tempat haram, tempat terkutuk, dan tidak mungkin orang Israel yang takut Tuhan akan ada di tempat itu. Karena tempat itu dianggap sebagai tempat daripada keluar masuknya penguasa neraka. Tapi Yesus ada di situ. Ini ajaibnya. Dan ini harus kita pahami saat ini. Yang pertama adalah dikatakan gini, kesalehan. Ini yang pertama, kesalehan itu tidak menjamin orang mengenal Tuhan. Kenapa dikatakan kesalehan tidak menjamin orang mengenal Tuhan? Kita bisa lihat dengan jelas ketika murid-murid berdiri di Banias, di tempat itu, di Kaisarea Filipi, pasti dalam hati mereka itu penuh tanya jawab. Kok nabi, master, guru, orang yang membuat mukjizat yang mereka ikut ini berdiri di tempat di mana orang Israel sebenarnya tidak mau ada di situ? Dan dia bertanya jawab di Kaisarea Filipi ini. Yesus tanya murid-murid ini, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi Tuhan tuh mau tahu
pemahaman, pengertian rohani hidup anak-anaknya tentang anak manusia itu Yesus sendiri. Dan kita bisa melihat jawabannya, karena di balik jawaban ini adalah kesalehan, penafsiran, pengertian, pemahaman orang-orang rohani. Saat itu dikatakan anak manusia itu Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, nabi-nabi semua disebut. Jadi tidak ada seorang pun yang mengenal kebenaran. Semua hanya berdasarkan cerita-cerita, penafsiran. Apa bedanya hari ini dengan keadaan di tahun 2020 semasa pandemi ini? Ada banyak sekali di medsos, wah ini, wah itu, sampai kitab-kitab yang tidak dikanonisasi pun disebar. Dan orang-orang rohani yang menyebarnya itu, kalau dibilang dari Tuhan, mesti diuji lagi. Tapi kalau dibilang ingin populer, lebih dekat ke arah sana, supaya ada daya tarik. Kenapa? Karena orang Kristen sekarang itu nggak bisa pegang apa-apa dan nggak ngerti pegang apa-apa. Seperti halnya Yesus bertanya, mereka akan jawab satu dengan lain, nggak ada yang sama. Mereka saleh loh, ini murid-murid ikut Yesus 3,5 tahun, makan, minum, mandi, tidur, lihat mukjizat, setan diusir, orang lumpuh jalan, orang buta lihat, orang mati dibangkitkan, mereka ada di situ. Tapi ketika ditanya, siapa anak manusia, siapa Yesus, jawabannya nggak ada yang benar. Semuanya jawaban rohani. Jadi hari ini kita masih belajar. Kekristenan ini jangan sampai masuk pada titik ini. Kita saleh sekali, lari sana, lari sini, ibadah sana, ibadah sini. Yang lalu-lalu sebelum pandemi 7 kali satu hari, 7 kali kita kejar waktu, kita ibadah. Kita merasa demikian rohaninya. Tapi nanti dulu, pengenalan itu tidak dijamin dari banyaknya kegiatan rohani. Malah ujung-ujungnya ketika jawaban disampaikan kepada Tuhan, kita bisa melihat rangkumannya. Tidak ada yang benar. Ini penting sekali. Nah, karena itulah di dalam hidup ini Tuhan Yesus beri kita petua, pesan untuk menguji hal-hal rohani di akhir zaman. Itu dari apa? Dari buah. Kata-kata manusia rohani bisa dimanipulasi. Ayat-ayat firman Tuhan bisa ditafsir menurut kebutuhan. Semua hal bisa dibuat-buat jadi daya tarik yang luar biasa. Semua dunia rohani, semua tulisan rohani, semua hal rohani bisa menghipnotis orang untuk dapatkan kebutuhan dari penyampai berita itu. Nah, orang-orang Kristen yang nggak ngerti, tidak punya dasar, tidak punya akar di dalam Kristus, termakan dan suatu hari sadar lalu kepahitan, kecewa. Jadi isinya dari awal hingga akhir itu adalah kehancuran, kerugian, kepahitan. Itu permainan siapa? Setan yang merusak Hawa dan Adam. Dia kutip-kutip firman, dia taruh bobot muatannya, dan dia kembalikan ke orang-orang Kristen. Orang Kristen nggak ngerti, langsung main telan aja. Udah gitu, sudah ditelan, dia lupa lagi. Ada bagian-bagian yang disebut penguasaan diri, yang disebut karunia membeda-bedakan roh, uji segala sesuatu. Mereka sembrono, main hajar aja, main sikat aja. Yang terjadi apa? Mereka keluar dari garis kasih karunia Tuhan. Maka Hawa sama Adam disingkirkan dari Taman Firdaus. Pertanyaannya sekarang, di dalam kitab suci dikatakan ada sungai yang mengalir di Taman Firdaus. Sungainya masih ada nggak? Sungai Tigris, sungai apa itu? Sungai Efrat, masih ada nggak? Masih ada sampai hari ini. Lalu mana Taman Firdausnya? Di mana Taman Firdaus Tuhan? Di mana Taman Eden itu? Orang Kristen berusaha untuk menjawab. Orang Kristen bergiat untuk memikir yang sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Karena kitab suci nggak gambarkan ada di mana. Tapi orang Kristen coba, ada bongkar ini, yang nggak penting punya.
ada di bumi, ada di langit, atau di awan-awan permai, itu terserah Tuhan. Nggak usah kejar-kejar yang gitu, nggak usah. Yang penting kita tahu bahwa hari ini Taman Eden itu sejak jatuhnya Hawa dan Adam di dalam perbuatan dosa, itu Tuhan sembunyikan, dijaga kerubim. Ada hal-hal yang mata kita ini nggak bisa lihat. Makanya buku yang saya tulis The Invisible itu hari ini terjadi. Peperangan kasat mata. Yang kita lawan sekarang ini siapa? Lawan virus. Apakah virusnya berupa kodok? Oh, kita perangi kodok. Apakah virusnya berupa King Kong? Oh, ini King Kong loh, kita sembunyi. Nggak kelihatan. Nah, dari sinilah kita bisa menangkap sebuah pemahaman dari Tuhan. Di dalam hidup itu ada yang disebut dengan titik. Kalau kita belajar tentang arsitektur, semua dimulai dari satu titik. Titik arsitektur itu dia harus ketemu titik sama titik. Kalau lewat sedikit itu gagal. Artinya apa? Ketepatan. Maka dipesankan ke bangsa Israel, kamu jangan terlalu dekat, tapi kamu juga tidak boleh terlalu jauh dari tabut. Kenapa? Karena banyak jalan-jalan yang baru, banyak hal baru. Lalu Tuhan Yesus lagi pesan, menjawab ahli Taurat orang Farisi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Jadi kita kalau mau ikut Tuhan itu mesti titik ke titiknya nggak ada keluar dari ketepatannya. Ini yang kita mesti belajar sungguh-sungguh. Kalau saya boleh beri masukan buat anak-anak Tuhan, sorga itu enggak sulit, tapi juga enggak mudah. Ada banyak orang jualan sorga hari ini. Wah, jualan sorga. Apakah Pak Johan pernah naik sorga? Sudah pasti. Karena saya tidak mau jualan sorga, itu adalah hal pribadi yang saya simpan sampai hari ini. Apakah Pak Johan sudah lihat kemuliaan Bapa dan Tuhan Yesus di tatanya? Sudah pasti. Tapi saya nggak mau expose itu untuk jadi terkenal. Saya anggap semua itu adalah penghargaan Tuhan buat saya untuk melihat karya kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Apakah Tuhan bicara ke Pak Johan hal-hal yang luar biasa? Pasti. Tetapi saya nyampainya sederhana supaya semua orang tetap memasyurkan Yesus, tidak memasyurkan Pak Johannya. Karena saya nggak mau dikultuskan dan saya tidak mau nyuri kemuliaan. Apakah Pak Johan menyaji sesuatu itu sudah siap saji? Iya dan amin. Karena saya belajar ilmu memasak di dapur. Nggak perlu saya ajak Kohadi demi makan sebuah lempah bakut. Ayo Kohadi, kamu rebusin bakutnya. Tapi nggak bisa makan dia. Kenapa? Ada aroma buang air pertama itu amisnya bukan main. Atau ayo Rutirta, sebelum kita makan, potong cabai dulu, potong bawang putih, bawang merah dulu. Tangannya berdarah-darah, nggak ada nikmatnya lagi. Karena itulah Tuhan ngajari saya kepada setiap orang itu diberi porsi, diberi karunia satu dengan yang lain itu berbeda, tapi keadilan Tuhannya sama. Saya pelayanan tidak pakai metode karena Roh mengajarkan langsung Tuhan mau berkehendak. Saya cuma mentaati. Jadi kesalehan itu hanya membuat kita bermegah. Ini yang hari ini kita masih sadari bahayanya kekristenan di dalam penyesatan adalah ketika kita diberi sebuah label bermegah, bangga, senang, ya. Dan kemudian ditarik masuk ke hal-hal lahiriah, ditarik masuk ke perjanjian lama lagi. Kemudian kita bisa melihat, wah seperti ahli Taurat pakai jubah panjang-panjang. Orang Kristen mulai bicara soal jubah, ya. Lalu ahli Taurat Farisi kalau doa dilihat semua orang teriak. Hari ini semua orang Kristen publish pengennya doanya dilihat semua orang. Dan kalau doa tuh ngajak satu RT, satu RW, kalau perlu satu bangsa. Dia nggak pernah milih untuk 2-3 orang sepakat doa sembunyi. Hari ini kita lihat semua itu. Dan orang Kristen berpikir itu kesalehan dekat Tuhan. Dan langsung tiba-tiba udah mau jadi bapak rohani, ibu rohani semua orang. Dan ketika dia
ingin menjadi seseorang yang mengajari orang lain, dia lupa diri sendiri aja udah setengah mati. Hidup berkeluarga, hidup ekonominya, hidupnya sendiri sama Tuhan, itu ancur-ancuran. Tapi di akhir zaman ini ada banyak orang buta mau ngajari orang buta, ada banyak orang buta mau jadi guru. Ini yang Tuhan pesan buat kita. Kesalehan tidak menjamin orang kenal Tuhan. Saya tunjukin ayatnya, ayo. Ayub 42 ayat 4 sampai 6. Ayub 42 ayat 4 sampai 6. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Nah, ini dahsyat pengakuan Ayub. Ternyata ngomong soal Tuhan tuh ngutip-ngutip, ngambil tulisan. Apalagi hari ini Google tuh gampang banget. Jadi hari ini banyak orang akan tampil seakan-akan dia kenal Tuhan, padahal lewat kata orang. Belum pernah mandang Tuhan, tiba-tiba udah mau jadi guru. Belum ngerti isi kitab suci, tiba-tiba udah mau jadi pengkhotbah. Dan kalau udah ngomong karunia, yang paling enak dijual karunia itu yang ditonjolin dan belum diasah. Jadi kualitas seseorang yang disebut pribadi, seorang abdi Tuhan itu nggak matang di akhir zaman. Maka yang terjadi akhirnya pelajaran cap cip cup belalang kuncup. Jadi anak Tuhan itu akhirnya pak pikuk sana sini, porak panda, ribut sana ribut sini, bentur sana bentur sini. Ini yang membuat kekristenan jadi lemah di akhir zaman. Sementara ke saya Tuhan perlakukan untuk karunia itu lebih dari 22-23 tahun matengin karunia. Diuji dari berbagai gereja interdenominasi dalam dan luar negeri untuk melihat karunia Tuhan itu seperti apa yang disebut karunia-karunia roh. Sementara untuk karakter saya direndahkan sampai prosesnya, sampai alam kematian pun saya mesti punya kerelaan melepas istri yang saya sayang, istri yang saya perlu, mama dari anak-anak saya, mesti saya ngalah. Mesti saya punya kerelaan untuk ikut Tuhan sampai punya kemerdekaan, tidak lagi punya apapun iketannya. Jadi saya melihat tidak mudahnya menjadi seorang hamba Tuhan, tidak mudahnya untuk menjadi seorang abdi Tuhan, dan tidak bisa asal cuak. Untuk pelayanan seperti ini juga mesti nunggu Tuhan bicara, diajarinya ayat firman karena dia sumbernya. Jadi saya melihat ini loh kekeliruan kita di akhir zaman ini. Maka Ayub memilih untuk apa? Duduk dalam debu itu dan menaruh kepalanya dengan abu, itu bicara perkabungan seperti orang sudah mati. Hari ini ada banyak orang tidak menyadari bahwa hidupnya sebenarnya semuanya adalah dalam keadaan rohani yang klise. Gebiar-gebiar, isinya tidak ada. Nah, saya tunjukkan satu lagi kesalahan yang lebih fatal di dalam pemahaman kekristenan. Ayub 1 ayat 4 dan 5. Biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan mengutuskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Tuhan di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Amin. Ini yang kita pahami sebagai pelajaran hati Bapa. Ada banyak orang Kristen berpikir kalau sudah buat baik cukup. Ada banyak orang Kristen berpikir dosa kita itu bisa dibalas dengan perbuatan amal sosial. Ayub membuat ritual yang sama. Anak-anaknya pesta pora, wah mabuk-mabuk, wah luar biasa. Habis itu Ayub buat ritual sesuai pesan kitab suci. Bayar dosa, bayar persembahan. Ini memberi sebuah kesan Tuhan itu kok disogok demi mudah banget.
Maka ketika setan datang ke Tuhan untuk ini salah satu alasan Tuhan memberi izin. Kenapa? Untuk ngajari Ayub bahwa Tuhan tidak bisa disogok. Hidup kekristenanmu itu tidak bisa dari kata orang. Bahwa kegiatan sosial, kegiatan amal itu tidak bisa mengcover atau membayar lunas pelanggaran, kesalahan, dan dosa dalam dirimu. Harus kamu datang pribadi ke Tuhan. Harus kamu lahir baru. Harus kamu masuki pintu pertobatan dan jangan balik arah lagi. Ini yang Tuhan ajar. Jadi kita mesti paham hari ini bahwa pengenalan Tuhan itu sejajar dengan pelajaran hati Bapa. Orang kenal Tuhan pasti bisa memahami hati Bapa. Seperti yang semalam saya ajarkan ke AB, Samuel, Daniel. Apa yang saya terapkan ke anak-anak saya ajarkan semalam. Buat apa kamu hiruk pikuk, gebiar-gebiar sana sini? Kalau kamu tidak bisa melayani papa mama, orang yang mau utangi budimu, kamu nggak bisa nyenengin kedua orang tua, itu kekristenan udah nggak ada maknanya. Itu bullshit. Mau pakai pangkat, mau pakai topi, mau pakai toga, mau taruh titel, mau taruh jubah, itu udah bullshit bagi saya. Kenapa? Karena saya paham pelajaran hati Bapa. Maka Yesus berkata, persembahan ada selasi, persepuluhanmu kamu serah, lalu orang tua kamu abaikan. Apa kamu pikir Tuhan bisa disogok? Tuhan marah besar ke ahli Taurat, orang Farisi. Kenapa? Karena dunia kesalehan untuk menutupi semua kebejatan hati. Itu Tuhan paling benci sama orang munafik. Maka pelajaran terpenting kalau mau belajar tentang Yesus dimulai dari apa yang nampak. Hormati ayah ibumu, bakti ke orang tua, sayangi orang tua, basuh kaki orang tua. Ketika kamu melayani orang tua, berbakti ke orang tua, otomatis kamu akan ngerti nanti istri, kamu akan ngerti itu nanti suami. Kenapa? Karena kamu bisa lihat contoh dari orang tua. Dan ketika orang tua punya kekurangan, kamu punya catatan-catatan untuk memperbaiki hidup. Itulah inti kekristenan. Injil adalah kekuatan untuk mengubah segala sesuatu yang keliru dari garis nenek moyang kita. Tahu nggak siapa nenek moyang kita? Ada nyanyiannya kan? Nenek moyangku dari Kanada, langsung jawab seorang pelaut. Makanya nyebrang ke Kanada. Hati kakak-kakak lagi. Anak-anak Pak Hadi sama istrinya lagi live nih dari Kanada. Ternyata nenek moyangnya pelaut. Nenek moyang kita itu sudah dicangkokkan. Nenek moyang kita itu yang punya sorga, yang tinggal di Taman Eden. Maka kitab suci berkata, oleh lewat kasih karunia Yesus, kita menerima berkat-berkat Abraham, berkat yang dijanjikan Tuhan. Kita ini juga tidak dilahirkan secara fisik sebagai Israel, tapi lewat roh, lewat Yesus kita jadi Israel rohani. 50% kuota bangsa Israel tolak Yesus. Kita dapat bagian, kita masuk, dapat bagian yang sama melalui pintu gerbang Tuhan Yesus. Dan pintu gerbang itu di dalam kitab Wahyu ada 12 pintu gerbang inilah sampai hari ini tertunda untuk saya masuki, untuk saya lihat kemuliaan dan penjabarannya bagi anak-anak Tuhan. Karena ternyata masing-masing pintu gerbang itu unik. Saya ini salah satu yang masuk lewat pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba itu pintu gerbang Yohanes, jalur kasih. Maka di dalam hidup saya itu pelayanan yang paling nampak sekali adalah kasih Bapa, kasih mula-mula Yesus, kasih yang mengalahkan setan-setan, kasih yang memulihkan keluarga, kasih bakti ke orang tua. Jadi pelayanan memang jalan pintu yang saya masuk itu pintu Yohanes. Sedangkan pintu itu ada 12. Ini pemahaman ini kita mesti punya. Jadi hari ini kita mesti bertobat. Jangan berpikir karena kita lebih sibuk rohani, ya, lebih sedikit dipercaya berdiri di mimbar, jangan merasa sedikit sudah memberi uang lebih banyak dari orang, kita merasa surga kita yang punya. Jangan merasa seakan-akan kekristenan ini di bawah kontrol kita. Tobat. Semakin kita rendah hati, semakin kita tahu diri, semakin Tuhan berkenan atas hidup kita. Tuhan gak cari orang-orang yang eksotik, orang-orang yang bela Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah pesan, akan datang masanya orang membunuh
dikiranya membela Tuhan. Terjadi nggak? Terjadi. Ada banyak di dunia ini sepertiga penyesat yang terjadi. Sepertiga orang di dunia ini berpikir membunuh itu perintah Tuhan. Tapi kalau kita duduk tenang sedikit aja dengan pikiran yang terbuka, mana ada pencipta di dunia ini mencipta sesuatu untuk saling membunuh? Nggak ada papa mama di dalam hidup ini ingin lihat anaknya bunuh-bunuhan. Bahkan di dalam hal-hal yang unik aja kita bisa lihat singa itu tukang makan rusa, monyet, binatang-binatang yang ada. Tapi ada anak kecil yang lepas. Kita bisa lihat penyimpangan, singa itu nggak makan, malah melindungi. Jadi kita bisa lihat bahwa kasih itu yang berharga. Pemahaman ini kita dapat. Duduk tenang aja, pelajaran masa depan akan terbentang. Coba duduk di sini. Apa bedanya hari ini di dompet nggak ada duit? Apa bedanya duduk di sini dengan kita punya deposito 10 triliun? Apa bedanya? Nggak ada beda kok. Apakah nanti Tuhan bilang, yuk, mari ikut aku. Lalu kita bilang, jangan Tuhan, 10 triliunnya belum dinikmati. Gak bisa. Saya ajak masuk bagian kedua. Yang kedua, tadi kan yang pertama, kesalehan tidak menjamin orang kenal Tuhan. Yang kedua, dikaruniakan Tuhan. Maka Petrus bisa jawab Tuhan Yesus, kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini ajaib. Nah, saya mau ajak pelajaran-pelajaran tentang karunia Tuhan ini yang sehubungan dengan nanti berbagai hal di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita siap. Karena Tuhan Yesus berkata, kamu tidak tahu kapan saatnya pintu itu diketok. Pencuri itu akan datang, waktu Tuhan akan tiba. Hari penjemputan itu udah di ambang pintu. Jadi kita mesti siap. Kita tahu pelajaran ini. Ayo sama-sama Pengkhotbah 3 ayat 22 lebih dulu. Melihat bahwa tidak ada yang lebih baik manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya, karena siapa yang akan memberikan kepadanya apa yang akan terjadi sesuai dia. Amin. Dikaruniakan Tuhan, manusia itu diberi suatu anugerah yang namanya kerja. Pengkhotbah berkata, kerja itu perlu kesenangan. Nah, ini yang paling penting. Ada banyak orang kerja itu nyari duit, nggak akan ketemu dan tidak akan sukses. Kenapa? Dia kerja nyari duit, ketemu nggak? Nggak akan ketemu. Karena berkat Tuhan itu identik dengan jiwa. Kapan Tuhan memberkati anak-anaknya? Ketika jiwanya dipenuhi dengan roh Tuhan. Dia tidur, ada roh Tuhannya. Maka selagi tidur berkat Tuhan dicurahkan. Kerja cari duit. Apa yang kamu cari? Ketika kamu coba cari, seisi bumi ini manusianya sedang mencari yang sama. Seperti di kolam Bethesda, seperti kejadian zaman Tuhan Yesus di kolam Siloam. Ceritanya sama. Semua orang cari kesembuhan. Tapi yang dapat jatah sembuh cuma satu orang. Yang lumpuh bisa nggak dapat sembuh? Nggak bisa. Kita bisa nggak melampaui orang-orang di dunia ini? Nggak akan bisa. Kenapa? Kita bukan pencipta sistemnya. Lihat yang kaya di dunia ini siapa? Penemu, pionirnya, pencipta sistemnya. Lihat yang duduk hari ini kaya, yang jualan online siapa? Apakah yang jualan yang kaya? Bukan, penemu sistemnya yang kaya kok. Dia duduk-duduk, orang dagang, duitnya masuk kemana? Kantong dia, rekening dia. Jadi kita jangan cari uang hari ini. Kita menemukan kesenangan di dalam dunia kerja. Itu kuncinya. Semua kesuksesan di dunia ini pasti ada unsur ini, kesenangan. Ini bisnisnya nggak ada yang sama loh, 3 saudara, 3 keluarga. Pak Hadi di dunia intelektual, lebih ke arah finansial, ngitung angka terus. Mbak Tita sama istri di dunia apotek, ketemunya dokter terus, isinya nggak jauh dari obat. Sementara Cirahna
di dunia perdagangan ketemunya besi terus. Maka kita nggak bisa tuntut Ciratna untuk apa? Seperti wanita anggur, rambut panjang, baju keluar kiwir. Nggak cocok bisnisnya. Maka kita bisa ketemu Ciratna yang elegan, ya, gesit. Kenapa? Karena di dalam pekerjaannya jadi kesenangan, dan kesenangan itu mengubah warna femininnya. Bayangin Ciratna, kamu kirim besi ya. Sopirnya perlu pingsan dulu, ya. Apa ada itu customer beli, Bu, saya pesan besi beton 2 ton ya. Oh iya, tunggu sebentar tuh ya. Aku tak hitung dulu sambil salon gitu loh, ya. Customernya langsung pingsan semua, ya. Ini hidup. Kita mesti sesuaikan segala sesuatu. Kita tidak bisa mau-maunya kita dalam hidup. Kita yang harus beradaptasi mengikuti proses seleksi kehidupan. Anak-anak muda, ya, Daniel, Abraham, Samuel, Richie, Rehwel, William, ya. Mau cari jodoh seperti apa? Kalau kamu nggak punya warna Tuhan, nanti, ya, kambing sapi dikasih lipstick aja kamu bilang cantik. Wah, cantik, padahal isinya kambing sama sapi. Begitu kamu menikah, dia cuma ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu kemana di sampingmu, kenapa? Kamu nggak punya warna nemukan jodoh dari Tuhan. Untung dia masih kambing sama sapi. Kalau dia masuk babi, isinya cuma beranak. Makanya bakso pun akhirnya ikut beranak. Apakah mau jadi perkawinan kayak bakso? Di dalam bakso ada bakso lagi. Bakso sembunyi di dalam bakso. Apakah mau seperti itu? Hah? Makanya saya ajarkan ke anak-anak, sesuaikan dreams, your destiny. Apa dreamsmu? Apa destinimu? Jodohmu ikut padanan Tuhan di situ. Kalau kamu seorang pejabat, mesti dapat calon istri, calon suami yang ngerti dunia pejabat dan mungkin akan familiar dunia bidang kerja dia tekuni. Itu akan seperti itu. Karena kaki kiri, kaki kanan itu meskipun berbeda, itu mirip. Coba bentangin kakimu, Abe. Apa jempolnya terbalik? Enggak kan? Nah, ini pemahaman pelajarannya. Pelajaran ini anak-anak muda kita mesti tahu. Karena kesalahan dari masa muda itu jadi bencana perkawinan. Ini mesti dipahami. Dan kita, firman Tuhan kunci kita, anak-anak muda kita. Dan mereka akan bersatu, suami dan istri, pria dan wanita. Dan mereka akan meninggalkan orang tuanya. Tapi di akhir zaman banyak anak ingin ngedot. Makanya kita temukan di akhir zaman ada banyak orang tidak mandiri, tidak ngerti firman. Lihat Pak Adi, kalian bisa lihat dia duduk di sini, istri dan anaknya ada di Kanada. Di sana, apakah orang seperti kita duduk santai main catur? Ada di Kanada orang main catur duduk santai ngopi sambil ngelawak-ngelawak? Nggak lihat, nggak ada. Karena di luar sana isinya adalah produktivitas. Waktu itu berharga. Itulah yang Tuhan mau ajari, pesan ke kita. Kita banyak kali buang waktu sia-sia. Kita nekuni sesuatu yang sebenarnya itu daya tariknya dari omongan orang. Akan jadi hasil bagus gak? Tidak. Depannya bagus, ujungnya pasti tidak akan berbuah baik. Makanya pelajaran terpenting adalah dalam kehidupan ini adalah pelajaran benih, menabur benih, menjagai pohon kehidupan Tuhan, bisa dipercaya, baru menikmati buah-buahnya. Jadi kita mesti dapetin rootnya, akar dari segala sesuatunya. Tunasnya gampang muncul dimanapun selama akarnya masih ada. Dapetin itu. Jadi kita bisa melihat kekayaan itu di baliknya. Nah, kita lihat bagian yang kedua, Pengkhotbah 3 ayat 13-14. Dan bahwa setiap orang dapat makan
kesenangan di dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Amin. Dikaruniakan Tuhan, makan minum itu juga karunia ternyata. Pantesan Cira nggak keluyuran ke sana kemari, kuliner sana kemari, nikmati hotel bagus, nikmati makanan enak. Kenapa? Kesenangan hidup dari jerih payah. Karena hari-harinya isinya apa? Bersih, berkat Tuhan, kirim ya. Lu apa jangan telat ya. Begitu dapat kelegaan, bisa lihat brownies, ayam goreng, apalagi kemarin ketemu makanan Sunda, restoran yang tersembunyi, harganya 60%, harganya cuma 60% dari yang kita punya restoran Sunda di ibu kota. Jadi ini kasih karunia. Ada banyak orang nggak ngerti. Di dalam garis rumpun nenek moyang orang-orang kelahiran Tiongkok, orang-orang tua zaman dulu, kalau lagi makan nggak boleh diganggu, karena makan itu raja. Betul tadi? Benar kan? Maka kalau orang lagi makan, agak baiknya jangan diganggu, jangan diapa-apain, biarkan menikmati makan, karena itu adalah anugerah. Jadi kita kalau dikasih Tuhan anugerah, kita jangan batasi. Saya dulu kalau soal makan, saya nggak pernah larang anak-anak mau makan apapun. Cuma catatan satu, tidak boleh sampai tidak habis, apalagi dibuang. Itu membuat Tuhan sedih melihat cara kita mengelola berkat. Jadi dalam hidup ini, kalau tidak suka atau ragu-ragu, ambil aja berapa sendok dulu. Jangan langsung seporsi besar. Karena kita harus tanggung jawab di balik karunia ini. Makan secukupnya, kurang baru nambah. Itu lebih berharga daripada sekali segam dibuang. Ingat pelajaran yang terjadi di TSOA dulu, Brother Tita? Gara-gara apa? Sate Pak Kempleng, bak moy kebuang, besoknya gerbang ketutup, nggak bisa keluar lagi siswanya. Apa? Karena nggak menghargai kasih karunia. Ingat nggak? Akhirnya yang terjadi kalau mereka pulang, akan pulang ketemu istri, ketemu keluarga kita ini kan yang nggak punya apa-apa, tinggal di asrama. Mereka datang akhirnya bawa mie instan yang misin segala macam. Seneng banget, kenapa? Nggak bisa keluar. Selain nggak bisa keluar juga nggak punya duit. Jadi hidup itu Tuhan sudah takar, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Maka saya bilang makan paling enak itu adalah ketika lagi nggak punya duit. Aneh ya, kalau kita lagi nggak punya duit, banyak keinginan, betul nggak Pak? Begitu kita punya duit, keinginannya berubah. Maka orang yang bisa mengelola kehidupan, dia konsisten terhadap keinginannya, dia kelola. Sampai pencapaian berkat pun dia tetap konsisten berkomitmen. Maka perkawinan bisa langgeng ketika pria dan wanita berkomitmen. Sayangnya nggak sebatas cuma buka pintu waktu pacaran. Sayang ya, nanti begitu kawin yang disayang bukan istri, mobilnya yang disayang. Ya begitu istri jatuh gedebuk pura-pura nggak lihat, tapi mobil baru geser sedikit, aduh sayang yang dielus mobilnya. Ini terjadi di perkawinan akhir zaman. Ya. Tidak boleh perubahan begitu. Ya. Nah, demikian juga istri-istri. Istri-istri itu digariskan Tuhan untuk melayani kepala keluarga. Jadi gara-gara, aduh sayang sama makanan, sayang sama kue, ya suami dipaksa makan. Ini bukan karunia, ini lagi diperkosa soal makan loh ya. Banyak suami bengkak kesana kemari, kenapa? Tempat saluran pembuangan dosa istrinya. Makan terus ya. Ya, istrinya senang belanja, suaminya terpaksa ngalah karena saking cintanya. Akhirnya kok tombol gede, bengkak semua. Iya, tempat sampah kirana. Nah, ini kekeliruan. Ada lagi bagian yang berikutnya, kita masuki tentang ini yang dicari seluruh orang di bawah langit, di bawah awan ini dalam kehidupan ini, tentang harta duniawi. Matius 6 ayat 19. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, ini Tuhan pesan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Kenapa? Karena orang mau mengumpulkan itu dia pasti kerja ekstra, gila-gilaan.
Ini yang orang yang ingin kaya jatuh dalam berbagai pencobaan. Cinta uang membuat orang berubah kepribadiannya. Nyantai aja, jilat duduk santai, rekening duit masuk terus. Ya kan? Kayak Wadin, makan nggak mikir apa-apa. Pokoknya rezeki dari Tuhan. Mimpinya nangkep lele, keluarnya ikan gurami. Itu kemarin loh, saya terjemahin mimpinya. Itu berkat loh. Dia mau bisnis sesuatu, ladangnya kecil, sempit, dan keluarnya lele, berkatnya licin, susah nangkep rezekinya. Mungkin duitnya kan susah waktu mau mulai bisnis, tapi dia kerjain. Dan waktu dia mau tangkap lelenya pergi sembunyi, yang keluar ikan gurami. Kebayang nggak? Tuhan mengubah, mentransformasi berkat. Ini tadi Pak Adi dapat nih. Mau belajar bikin bakmi. Saya kemarin itu kan belajar bikin martabak juga. Kita nggak nyangka di kemudian hari 5 tahun ke depan dia punya restoran besar di Kanada. Karena tadi Tuhan waktu kita doa, saya lihat hamparan. Pertama saya lihat 2 nanas kebelah 2. Lalu saya lihat hamparan, wih, farm nanas banyak banget. Lalu Tuhan ngomong sama saya, bawalah keluarga-keluarga ini pergi ke bangsa ini. Saya pernah lihat farm ini. Di mana? Di Bangkok, Thailand. Suatu hari kita akan ke Bangkok mengucap syukur sama Tuhan. Yes. Karena kota dan bangsa itu saya belum pemulihan. Waktu istri saya sakit, saya trauma ke situ. Jadi waktu kami berobat ke Bangkok Hospital, sejak hari itu saya nggak mau nginjaki lagi bangsa itu. Tapi hari ini perintah Tuhan datang untuk saya injaki kota Bangkok, untuk pergi ke Thailand, bawa rombongan nanti. Ya, ini Tuhan. Kalau Tuhan memberi kita berkat, nggak usah dikumpulin, itu nggak kebawa ke surga. Tetapi semua berkat itu dikelola. Kemarin kita udah di villa kan? Apa yang kita temukan di villa? Air yang dari gunung itu ngalir dan tidak berhenti. Seberapa nampung banyaknya tergantung wadah. Itulah berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu dibuka nggak berhenti, ngucur terus. Seberapa kamu mau ambil, yang penting kamu sudah menemukan saluran kucuran berkatnya. Maka Tuhan pesan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka tambahin terus. Ini loh, makanya jangan cari uang, cari kehendak Tuhan, temukan Tuhan. Soal duit itu nggak ada apa-apanya. Ini lantainya sorga itu isi itu emas Tuhan. Nanti kamu kalau senang sama emas, kamu naik ke sorga, nanti kamu nggak ketemu Tuhan. Kenapa? Kamu kok susah yang emas? Aduh, diinjak emas. Isinya emas. Emas itu rendah untuk kemuliaan sorga. Emas itu di lantai, di bawah kaki. Makanya kekuatan kita itu mengelola mamon, bukan mamon yang kontrol hidup kita. Maka banyak anak-anak Tuhan sambil makan dikontrol mamon, pikirannya jalan mikir sana, itu salah. Kita yang kontrol mamon, percayain ke Tuhan. Jadi waktu kita makan, kita nikmati makan. Bentar lagi kita akan tuntaskan perjalanan ini ke sebuah kafe. Kafe itu dikasih label atmosfer. Dan kita tahu hari ini atmosfer lagi bagus karena pandemi ini kan Tuhan pulihkan alam. Coba, sejak kapan kita bisa berdiri di kota Bandung, lampu merah buka sana sini, nggak ada orang. Semalam saya video kan, nanti saya tunjukin betapa luar biasanya dunia ketika cuma kita yang berdiri di situ, dan orang lain cuma nonton. Kebayang nggak? Itu kasih karunia Tuhan. Kita berdiri di lampu merah, jalan protokolnya Bandung loh semalam. Ini bro, tidak ada siapa-siapa, jalanannya tutup. Bisa jongkok di tengah jalan tuh. Nggak perlu tergopo-gopo dan nggak perlu takut ditabrak motor mobil karena nggak ada apa-apa semalam. Malah mau tidur boleh. Ini anugerah. Dapetin yang seperti ini. Kalau kita sudah dapat kunci yang seperti ini, kita tidak akan paksa fisik kita untuk berlebihan. Hingga kita coba paksa, kita kumpul, akhirnya jadi sakit. Nanti yang kita kumpulin itu kita setor balik, nggak guna. Kita masih maintain hidup kita.
Jalan-jalan hidup mesti di-maintain. Mana yang berkat kita bisa ambil, mana yang dari Tuhan, dan mana yang hanya godaan dan pembisikan kita beralih untuk punya hati yang rela lepas. Dan mana bagian-bagian musim Tuhan ketika menabur benih, ya benihnya jangan dimakan. Ingat kemarin waktu kami kebaktian, tuan rumahnya nyediain jeruk, Tuhan kasih saya buka jeruknya, kemudian di dalamnya ada biji. Bijinya jangan dimakan, bijinya disemai lagi. Orang Kristen lupa nyemai benih, yang terjadi adalah semuanya dimakan. Maka mereka lupa ilmu zaman Yusuf. Tahun ini itu zaman Yusuf. Zaman Yusuf itu adalah bicara krisis, tapi di balik krisis dia nyimpan benih, dia nyimpan di pergudangannya untuk apa? Untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kemampuan itu harus ada di tahun ini. Benih yang jatah kita makan, yang jatah kita semai itu mesti dikelola di tahun ini. Terus kita nggak pegang duit apa? Tahun ini Tuhan lagi ngajar anak-anaknya punya roh yang merdeka. Bagaimana kita ngalahin rasa khawatir? Kalau kita ngalahin rasa khawatir, kita akan dapatkan hal-hal baik. Nah lihat, yuk Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Lukas 12, 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Nah ini loh pesan jelas loh. Buat apa punya banyak duit tapi miskin di hadapan Tuhan? Buat apa ngumpulin banyak materi di dunia ini? Ternyata waktu Tuhan ambil keputusan, semua itu enggak nolong hidup. Ini kita ketawa soal duit, kenapa? Karena dreamsnya keliru. Kita masih nemui kuota Tuhan. Kalau kita temui kuota Tuhan, bukan jeripaya kita, tetapi kasih karunia Tuhan sendiri yang akan atur. Jalan-jalan hidup manusia itu sudah ditentukan Tuhan. Kita jangan paksain. Kenapa? Enggak guna. Nanti kecapean. Tapi kita belajar melihat jalan-jalan yang penuh jejak kaki Tuhan yang berlemak. Hidup punya, seakan-akan nggak punya. Hidup nggak punya, seakan-akan punya. Itu Tuhan ajarin buat kita supaya apa? Hatinya selalu penuh dengan kasih, penuh dengan ucapan syukur, hatinya penuh dengan kegembiraan. Nah lihat nih pesannya, Matius 6 ayat 20-21. Ini pesan Tuhan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga mengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Hati dengan harta itu sejajar, lambang yang sama. Harta, hati itu dua hal yang sulit dipisahkan. Jadi kalau kamu kekayaannya adalah Tuhan Yesus sendiri, ya kamu akan selalu merasa jadi orang kaya dan selalu merasa cukup. Makan apapun enak, tidur dimanapun nyenyak, dalam keadaan apapun gak terusik, gak terganggu. Ini Tuhan. Jadi kita bisa melihat kekayaan. Benar tak yang tadi pagi Pak Hadi bilang? Ini Pak Hadi loh yang ngomong tadi pagi. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Benar tak? Sekarang cara melihatnya gampang. Orang kalau kaya, dia nggak akan ingat rekeningnya ada jumlah berapa.
Kau Hadi ingat gak rekening bankmu ada berapa saldonya? Ingat, berarti bukan orang kaya. Pasti tak ingat gak? Matanya berapa nggak tahu. Enggak tahu. Cirana, ingat gak rekeningmu hari ini saldonya berapa? Berarti bukan orang kaya. Karena kalau orang kaya dia nggak akan ingat karena terlalu banyak. Yang kita ingat tuh pasti jumlahnya masih kecil, masih kurang. Makanya di mana ingatan itu ada, itu berarti kita tuh sedang was-was sama hidup, maka kita ingetin terus. Pak Johan ingat gak? Nggak ingat ya, karena saya nggak pernah ngurusin duit, saya nggak pernah tahu duit itu berapa. Kita pernah nggak ingat? Saya cuma tahu kalau lagi ada kebutuhan, wah butuh uang, pelayanan lagi butuh ini, anak-anak kuliah lagi butuh itu saya baru ingat ada duit apa nggak. Kalau itu nggak ada, nggak pernah saya kubris. Karena saya percaya Tuhan memelihara hidup anak-anaknya. Bukan bagi sekarang, aku nggak peduli lah sesuai dengan yang diajarkan Pak Johan. Itu salah. Kayak Cirana tuh kalau nggak tahu saldonya, nggak tahu orang transfer masuk apa nggak. Ini hanya sebuah perumpamaan bahwa dalam hidup itu kita mesti benar-benar fokus ke Tuhannya. Kalaupun diberi Tuhan uang pun, kita mengelolanya itu tidak terikat dengan angka-angkanya dan tidak membuat hidup kita itu diatur sama nominalnya. Ada nggak persoalan. Yang penting apa? Keluarga bisa kumpul. Makan nggak persoalan. Yang penting apa? Sukacitanya ada. Benar nggak yang diajarin Tuhan ini? Kita lihat buktinya. Salomo catat itu. Amsal 13, 21 sampai 22. Amsal 13 ayat 21 dan 22, demikian firman Tuhan. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amin. Ini loh yang diamati Salomo kesimpulannya. Ternyata kekayaan orang itu ukuran pertamanya itu adalah kebahagiaan. Bahagia itu melebihi emas, perak, permata. Makanya dalam hidup ketika orang merasa bahagia, hidup gak bisa direbut dari hidup dia. Bahagia lu punya papa mama kayak gini, bahagia lu punya anak-anak seperti ini, itu gak bisa direbut. Itu pemberian Tuhan buat orang benar. Bahagia lu lagi kumpul seperti ini gak bisa direbut. Bahagia lu bisa ada di musim Tuhan dengar pesan Tuhan ini gak bisa direbut. Dikatakan apa? Ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Sesudah orang benar ada orang baik. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi kalau kita baik, kita cuma meninggalkan warisan. Orang baik belum tentu bahagia. Tapi orang bahagia sudah pasti banyak warisannya. Karena berkat Tuhan mengikuti orang benar. Karena dibuktikan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi orang benar itu yang banyak hartanya. Hidup kayak gitu ternyata kasih karunia Tuhan. Saya lihat dalam hidup, dalam perjalanan pelayanan ini, saya sudah ketemu orang-orang yang punya kekayaan 7 keturunan dah. Saya sudah lihat orang-orang yang punya kekayaan itu bukan miliar, tapi triliun. Tapi pada akhirnya, akhir hidup mereka, saya melihat kata bahagia itu terlalu jauh. Tapi saya juga melihat ada orang-orang yang demikian sederhananya, tapi kekayaan hidupnya berlimpah-limpah. Salah satunya istri saya. Di hari meninggalnya, dia nggak membuat kami, suaminya, anak-anaknya berduka. Kenapa? Karena ini firman digenapi. Istri saya meninggal itu, uang PayPal-nya itu berapa ratus juta. Dan sesudah meninggal berapa bulan kemudian masih ada uang yang masuk ke rumah. Itu firman. Tuhan gak akan bikin susah anak cucunya. Karena ini orang benar. Orang benar itu menyimpannya kekayaan Tuhan. Jangan berpikir loh, kita punya kekayaan besar, kita bisa turunin ke anak cucu kita ketika kita tidak mewarisi pengenalan akan
Tuhan. Nah, yang ketiga nih yang paling penting, pelajaran paling penting yang di bagian ketiga. Tuhan Yesus di dalam pembicaraan ini sebenarnya sedang memberi dua materai kasih karunia buat orang-orang yang masih hidup. Yang pertama itu namanya adalah gereja. Gereja ini materai kasih karunia. Sadar tidak sadar, gereja ini adalah bagian daripada sorga. Cuma di akhir zaman gereja diplesetkan jadi gedung, jadi jumlah jiwa. Jadi akhirnya terjadi perlombaan, orang Kristen merasa jadi gereja ketika jumlahnya banyak, ketika gedungnya mewah. Padahal gereja itu sendiri asal-muasalnya dari eklesia. Eklesia itu artinya dibeli, ditebus, dibayar lunas dengan kematian Yesus, dipisahkan dari dunia ini untuk jadi rumpun imamat rajani. Itu gereja sebenarnya. Jadi kayak kita ini gereja nggak? Gereja. Dari mana kita tahu gereja? Karena di dalamnya ada 5 jawatan. Ada gembalanya, ada penginjilnya, ada umat Tuhannya, ada perjamuan kudusnya. Nanti waktu kita mengadakan persembahan buat Tuhan, uang itu dipakai untuk pelayanan, bukan untuk memperbesar kekayaan pendeta. Kitab suci udah bilang loh, nggak ada gunanya ngumpul duit di dunia ini, sia-sia. Kita memang hidup butuh uang, tapi kita tidak hidup untuk uang. Itu kunci segala sesuatunya. Kalau kita belum dapatin ini, masih ada waktu selagi kita hidup, dan Tuhan beri semua itu lewat gereja. Mari kita lihat apa isi gereja itu sendiri. Efesus 1 ayat 18 sampai 23. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ini loh, panggilan. Dan di dalamnya ada isinya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi kita ini udah dapat penentuan dari Tuhan tuh kemuliaan. Makanya orang Kristen sebenarnya kalau tahu firman, dia tidak akan ikuti apa yang diperlombakan dunia. Kenapa? Karena Tuhan kalau udah nentuin, ngapain kamu kejar-kejar? Kita seakan-akan merasa bahwa itu sangat-sangat penting dalam hidup kita, coba kekuatan kita, nanti lama-lama capek sendiri nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita nggak usah kejar, nanti itu datang disodori Tuhan ke kita. Itu yang namanya berkat. Jodoh itu nggak usah dikejar-kejar. Yang dikejar-kejar itu maling misalnya. Jodoh itu datang sendiri. Jodoh itu ada pengaturan Tuhannya. Rezeki juga ada pengaturan Tuhannya. Jadi kita nggak usah ngoyo banget gitu, sampai stres, sampai nggak bisa tidur gitu loh, sampai hidup ini rasanya kok pahit banget. Karena kita pakai kekuatan kita. Kita mesti pakai jalur kasih karunia Tuhan. Sudah ada Tuhan atur pembagian kemuliaannya. Dikatakan gini, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Ada kekuatan kuasa Tuhan di dalam kehidupan orang-orang bergereja. Ngapain kita paksakan bersaing sama orang? Dan kalaupun kita harus bersaing, itu adalah pada waktu yang tepat, waktu Tuhan, kairosnya Tuhan, penyertaan Tuhan. Nggak akan bisa. Pintu ditutup semalam, ingat? Nggak bisa, pintunya tutup. Ada 12 rasul lagi jalan semalam di kota Bandung, pintu ditutup. Sementara di belakang ada yang lagi nenteng bola ubi. Baru tahu ada bola ubi. Padahal tadi siang, ingat ya bro? Dia berhenti beli, nggak sempet. Malamnya ada yang nentengin bola ubi itu. Dan ketika saya datang, sentuhan kuasa Tuhan, saya bilang, Pak, saya izin mau lewat. Oh, Bapak ada apa? Enggak. Dia lihatnya saya loh. Yang dilihatnya Pak, cuma satu orang boleh lewat, tapi buntutnya panjang. Begitu saya masuk, semua ikut masuk. Lalu saya bilang, Pak, kami rombongan 12 orang ya, dia ngeliatin. Sementara yang nentengin bola ubi lagi santai di belakangnya. Ada 2 orang bagian terakhir. Siapa yang paling akhir? AB sama saya. Sama Pak Hadi. Makanya itu orang beruntung.
rombongan belakang bejo semua. Anugerah ini. Ini anugerah. Ini Tuhan bilang betapa hebat kuasanya. Ini firman. Dia juga bilang ini, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatunya. Jadi kita ini enak sebetulnya. Yesus tuh kepala, kita gak usah pusing loh. Hidup ini yang mikir siapa sih kira-kira? Kepala. Emang ada tangan mikir-mikir? Tangannya bagian ngambil atau memberi kan? Kepala. Yang mikirin hidupnya Brother Tirta itu siapa? Tuhan Yesus, kepala gereja. Ketika kamu jadi anak-anaknya masuk di dalam gereja Tuhan, itu hidupmu udah diatur sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus udah mikir loh, kamu tuh hari tuanya kayak apa, kamu tinggal di mana, punya anak cucu berapa, udah diatur Tuhan, udah ditakar Tuhan, dan udah digarisin Tuhan. Ini loh yang mesti tahu. Karena selain gereja ada materai kasih karunia yang kedua. Kita sudah tahu tadi, kita sudah baca, dikatakan dia beri kita kunci sorga. Coba ulang lagi di depan tadi, di dalam Matius 16, 13, 20 tadi. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi kita itu diberinya kunci. Enak gak kalau punya kunci tadi? Kamu bisa masuk ke ruangan ini apa karena papa mama? Nggak perlu. Atau pegang kunci bisa masuk. Ada papa mama nggak bisa masuk kalau tiba-tiba yang punya ruangan si cek hadimu, dia bilang awas tidak boleh terima tamu, biarpun papa mamamu duduk sini, nggak bisa masuk kamu meskipun kamu anak papa mamamu. Otoritas, kunci. Bisa kamu ikut makan keluarga ini? Bisa. Kenapa? Kamu pegang kuncinya. Kalau kamu nggak pegang kunci, bisa kamu kumpul di sini? Nggak bisa. Kamu kerja, tak dapat cuti. Ketawa. Agustus tuh mencekmu pengen pergi ke bukit doang, bisa kamu ikut? Bisa. Kenapa bisa ikut? Pegang otoritas kunci Tuhan. Sekalipun nggak mungkin waktu kamu minta izin, bosmu bilang apa? Wah, itu penting. Silakan. Itu anugerah. Itu yang harus dipunya. Kunci itu membuat mata hatimu terang. Jadi kita ini gak usah khawatir apapun, mata hatinya terang. Terus kekayaan kemuliaan itu sudah ada di dalam kunci. Waktu kita pegang itu, kekayaan kemuliaan itu sudah ada di dalamnya. Kita tinggal buka aja. Kalau kita tinggal buka, ngapain kamu terlalu seperti orang dunia banting-banting tulang? Capek, sakit loh banting tulang itu. Kita bagiannya ada berendam tulang, ada bathtub. Anugerah. Ciratna itu sebenarnya agak sedih. Kenapa? Di tempat kita nggak ada bathtubnya jadi. Saya juga baru tahu ada bathtubnya di kamar mandi kamar ini. Kenapa? Itu anugerah. Pasang air hangat-hangat, rendam itu enak dunia. Waduh, nggak ada lawan itu. Saya kalau dapat hotel ada bathtub itu pasti sehari 3 kali saya rendaman. Kenapa? Fasilitas, otoritas di balik kunci. Nggak mungkin orang hotel datang marah, kamu ya Pak Tirta ya, kamu ngabisin air hotel. Nggak mungkin. Selagi kamu pegang kunci bebas. Enak nggak? Enak. Itu loh cara memahami kunci kerajaan surga itu. Makanya sayang Ciratna terlambat tahu. Kalau tahu dia bisa pinjam kunci sama kamu loh. Dia bilang udah, kamu ya Tirta sama istrimu, kamu pergi jalan-jalan nih, kamar saya kuncinya kita tukar kunci ya kan. Di dunia ini banyak orang nggak tahu itu. Maka kemarin mantu Pak Bambang bilang ketika Pak Johan nyampaikan nubuatan tentang krisis, dia cerita ke orang-orang beda agama yang tanya sama dia pesan Tuhan apa. Oh, Pak Johan dapatnya krisis bangsa-bangsa. Mereka ketakutan, lalu mereka bikin usaha cilok. Jadi kerja sambil usaha. Hasil usaha ciloknya hari ini bisa beli mobil di tengah krisis.
Orang di luar Kristen diberkati dengan pesan Tuhan. Tetapi kata mantunya Pak Bambang kemarin dia cerita, orang Kristen dikasih tahu krisis, dia ketawa-ketawa. Hari ini kehidupan ketawain dia. Alami krisis, kena PHK. Itu hati-hati di dalam hidup. Kunci surga itu penting. Kalau kita pegang itu, kita bisa dapat kemuliaan kuasa yang luar biasa. Ada dapat kuasa Tuhan, kita bisa mendalami kebangkitan Yesus, kemudian kita bisa melihat kedudukan Yesus itu jauh melebihi semua. Dari mana kita tahu? Dari buah hidup yang kita nikmati di dalam Tuhan. Orang takut datang ke Bandung, katanya pandemi virus corona. Kita check-in hotel yang murah, harganya cuma separuh kurang. Tadinya kita pikir ini hotel apa, tapi karena kita datang dengan hati Tuhan, kita lihat tuh air gak keluar. Saya sama Pak Hadi beberapa kali terjadi transmigrasi dari kamar 1 pindah ke kamar 2, kamar 2 juga air gak keluar, pindah kamar 3 air keluar, AC sepanjang malam gak dingin. Kita gak dulu masuk ke kamar Bu Angel sama Rehwell, ya apa yang terjadi? Spray gun itu loh, shower itu loh, sekali pencet itu ternyata di tengahnya bocor, muncratnya ke muka semua. Jadi bukan ceboknya ke bawah, ceboknya ke muka. Saya mau ganti tapi nggak datang, nggak ada otoritasnya. Minta tolong mereka bilang besok pagi. Kita nikmati. Tapi hari ini kita bisa bersyukur. Kenapa? Hotel ini sejak kena PSBB nggak diaktifkan, baru diaktifkan baru-baru ini. Jadi kita datang, kita lihat begitu akses ditutup sana sini, betapa Tuhan jagai kita untuk menikmati apa? Suasana yang tidak ada orangnya, nyaman. Bayangin hotel tukar kamar yang ditukar itu dibuka sepanjang malam. Sampai saya sama Pak Hadi semalam tidur peluk bantal 2. Bener kan? Bener. Biasanya Pak Hadi itu tidur tengkurap begini, baru semalam dia tidur begini. Karena di bawahnya ada yang ganjel gitu loh. Karena yang apa? Yang kamar sebelah saya ambil bantalnya dengan izin dari petugas. Saya bilang, Mas, mau izinnya nanti kalau bantal nggak ada di kamar baru ya. Silakan Pak, ada apa-apa silakan. Wah, luar biasa. Kunci Yesus itu luar biasa. Ya. Malah sebenarnya Pak Hadi berharap kita tuh dipindahkan ke penthouse ya Pak. Bayar studio dapatnya penthouse. Tapi karena ada kamar yang AC-nya dingin nggak jadi pindah penthouse. Tapi kita sebentar lagi jam 12 kita akan ke penthouse-nya Kota Bandung. Baring-baring enak, nikmati hidup, ketemu pendoa Tuhan yang diutus khusus puasa sepanjang hidupnya dengan anak cucunya yang mujizat. Kita nikmati jamuan, kita nikmati sukacita firman ini. Habis itu kita pulang istirahat. Kalau Tuhan kasih kita berkat-berkat lagi, mungkin kita bisa kuliner di Jawa Tengah, mengulang yang tertundanya ke Jawa Tengah sebelum Pak Hadi pergi ke Kanada. Ya. Nanti kalau memang ada waktu, kita masih sempat beli kue panada sebelum kita ke Kanada. Wah, Cirata langsung ngitung, wah gimana ya itu ya. Ada semua toko kue kemarin tuh didatangin soalnya. Bakso aja udah dibungkus sampai habis. Ini anugerah Tuhan. Saya itu dapat satu hal yang dari Tuhan tadi pagi. Tuhan ngomong jelas sekali. Tiba-tiba Brother Tirta bilang gini, bro, perjamuan kudus ya awal bulan ini. Saya itu lagi nimbang tadi pagi gitu loh. Tuhan, ini kamu suruh kebaktian. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, bawalah sedikit persembahan hatimu. Saya bilang kok persembahan hati? Ternyata ada perjamuan. Jadi ini levelnya ibadah raya, bukan persekutuan keluarga. Jadi sebelum kita terima tubuh darah Yesus, berapa Tuhan taruh di hatimu, mungkin cuma 5.000, 10.000, berapapun, masukin ke kantong persembahan Tuhan. Karena Tuhan bilang sama saya tadi pagi, api dari kota ini kamu bawa pulang ke ibu kota, bawa pulang ke tanah kelahiranmu, bawa pulang ke rumahmu. Berkat Tuhan dari tempat yang maha tinggi, itu api revival fire itu akan memberkati hidup. Jadi sebelum kita terima tubuh darah Yesus, pagi akan pimpin doa persembahan kita. Nanti itu berkat akan disalurin ke ministry lewat Bu Angel. Lalu kita siapin hati masuk tubuh darah Yesus. Sesudah itu nanti Bu Ratna akan doa. Untuk doa kita nanti siang, lingkungan kita baring-baring, gak ada orang corona, tidak ada orang berisik-berisik, kita bisa nikmati nanti siang. Dan juga nanti Brother Tita akan doa perjalanan pulang
istri anak-anaknya. Lalu Seret akan lepaskan doa berkat. Itu gembala loh, bukan saya. Itu gembala itu di belakang. Bukan saya loh, saya bukan gembala, jawabannya dia gembalanya. Tinggi besar, menjaga rumah Tuhan. Ya, jadi lagi doa persembahan, sudah kita perjamuan kudus, kita akan berdoa, lalu kita berdoa, saya akan doa tutup langsung doa berkat. Mari kita berdiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman selalu menjadi pelita dan terang bagi hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa, Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.